Salam mujizat hari ini. Jumpa lagi dengan saya Arif Firmanto dalam YouTube channel Mujizat Hari Ini. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan saya. Dan lewat kebenaran yang akan disampaikan, saya juga berharap supaya Bapak, Ibu, Saudara dapat mengalami mujizat dan kuasa Tuhan di dalam pergumulan ataupun tantangan Bapak, Ibu, Saudara hari-hari ini, terutama di masa pandemi. Saya akan mulai membacakan di dalam Yakobus 5 ayat 17 sebagai ayat bacaan kita hari ini. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Di sini dikatakan di dalam kitab Yakobus bahwa Elia adalah manusia biasa. Maksudnya apa? Manusia biasa ya seperti saudara dan saya. Dia juga makan nasi, makan roti, dia perlu minum. Dia juga bisa mengalami perasaan galau, perasaan stres. Bahkan kita bisa melihat kehidupan Elia saat setelah mengalahkan nabi-nabi Baal itu, dia diancam ya oleh Isabel lewat kata-kata yang disampaikan bahwa besok Isabel akan membunuh Elia, dan dia lari, dia meninggalkan tempat itu padahal baru saja mengalami kemenangan yang dahsyat. Ingat Bapak, Ibu, Saudara, setelah kita mengalami kemenangan yang dahsyat, kadang-kadang godaan cobaan yang besar juga menanti kita. Tetapi di dalam konteks yang disampaikan oleh Yakobus 5 ayat 17 itu dikatakan bahwa dia telah sungguh-sungguh berdoa terlepas dari kelemahan dari Elia, terlepas dari pergumulan Elia, sifat-sifat Elia yang belum sempurna, tetapi dia bersungguh di dalam berdoa. Nah, kunci kata bersungguh inilah yang menjadi kunci mujizat kita, yang saya bisa lihat dalam kehidupan Elia, yang kita bisa pelajari bersama-sama. Elia hidup dengan Tuhan sangat dekat, intim. Persekutuan Elia bersama dengan Tuhan itu begitu luar biasa, sehingga ketika Tuhan berbicara, dia mendengar dan dia memiliki hati yang taat. Hari ini Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana persekutuan saudara bersama dengan Tuhan? Hari ini terlepas dari segala pergumulan, kekhawatiran, perasaan yang berkecamuk di tengah pandemi, apakah saudara memiliki persekutuan yang intim dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan telah memenuhi hati pikiran kita? Kita bisa belajar firman dan kita percaya kepada Tuhan. Kunci untuk kita mengalami terobosan adalah mempercayai janji Tuhan, mempercayai firman Tuhan. Bukankah Tuhan telah berjanji, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau, aku tidak pernah membiarkan engkau. Bukankah firman Tuhan juga berkata, Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, selama-lamanya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan dahulu, yang kita baca di dalam kitab suci, Tuhan masih lakukan sampai hari ini. Bahkan Tuhan akan tetap lakukan sampai besok, sampai kedatangannya yang kedua kali. Tuhan Yesus tetap menyembuhkan. Tuhan Yesus tetap pedulikan kehidupan saudara dan saya. Dan inilah bukti bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tetapi yang menjadi ganjalan, yang menjadi tantangan buat kita orang percaya adalah kita tidak percaya. Kita meragukan firman Tuhan, kita meragukan janji-janji Tuhan. Mari kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab, apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Tuhan juga berkata di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, oleh karena bilur-bilurnya, maka kamu sudah sembuh, bukan akan sembuh. Nah, ini adalah tantangan buat kita. Apakah kita mau percaya firman atau kita mempercaya pikiran kita sendiri? Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6:63 bahwa perkataan-perkataan yang kukatakan itu adalah perkataan roh dan hidup. Artinya apa? Firman yang Tuhan Yesus sampaikan, yang dicatat di dalam Alkitab, itu adalah firman yang membawakan kehidupan, firman yang membawakan kemenangan di dalam alam roh. Masalahnya sekali lagi, kita tidak percaya. Dan kita seringkali juga ketika berdoa, kita menuntut
kita ingin menghabiskan dengan untuk hawa nafsu kita. Kitab Yakobus adalah tuntunan praktis bagaimana selayaknya orang Kristen untuk hidup di tengah dunia ini. Dan sekali lagi Yakobus juga berkata, iman tanpa perbuatan, iman tanpa kita sungguh-sungguh mengartikannya, semuanya juga sia-sia. Kita bisa pergi ke gereja, tetapi dalam masa pandemi kita hanya bisa lewat Zoom. Bukan berarti firman itu terhalangi. Kalau kita mau percaya, kita bisa mengalami kesembuhan di rumah kita. Kita bisa mengalami kesembuhan bahkan ketika Bapak Ibu saat ini mendengarkan saya berbicara. Bukan sayanya, bukan manusianya, tetapi firman dan janji Tuhan itulah yang akan menyembuhkan saudara. Apakah saudara sudah menyimpan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara hari-hari ini? Apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan masih menyembuhkan sampai hari ini? Saudara, saya mau memberikan dorongan. Tuhan mau, bahkan Tuhan lebih rindu untuk menjamah saudara. Dia lebih rindu untuk menyembuhkan saudara daripada kita ingin sembuh. Kadang-kadang kita sudah give up, kita sudah menyerah. Ya udahlah, kesera-sera. Ya, yang terjadi terjadilah. Tuhan kalau mau ambillah. Itu bukan perkataan firman. Tuhan katakan aku mau, aku ingin. Tetapi juga Tuhan mau supaya kita berdoa, kita memohon supaya terjadi antara kasih karunia dan iman itu. Kasih karunia Tuhan artinya segala sesuatu Tuhan sudah lakukan, selesai di kayu salib. Segala sesuatu yang kita perlukan di dalam dunia ini Tuhan sudah berikan. Tetapi diperlukan iman untuk kita bisa menghidupinya dan kita memperoleh janji-janji yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apakah itu dalam hal keuangan, dalam hal pernikahan, pemulihan hubungan, kesembuhan, baik kesembuhan secara mental, pikiran, kesembuhan secara fisik. Saya juga mengalami Bapak Ibu Saudara, ketika saya berjumpa dengan istri saya, kami menikah 10 tahun, dan waktu saya berjumpa dengan istri saya, dia bertanya kepada saya satu pertanyaan. Kalau saya tidak bisa punya anak, apakah kamu akan tetap menikah dengan saya? Nah, saya juga berpikir Bapak Ibu, waktu itu usia saya sudah 36, 37. Kayaknya ini kalau mobil atau bis itu terakhir, kloter terakhir, grogol terakhir. Apakah saya mau terima dia apa adanya, atau mungkin saya pengen ada apanya? Saya uji hati saya, dan saya jawab kepada calon saya waktu itu. Saya katakan bahwa apapun kondisinya, Tuhan sanggup menjawab doa kita. Tuhan sanggup memberikan keturunan kepada kita. Memang usia saya waktu itu sudah tidak muda lagi, dan istri saya akhirnya berkata, sebetulnya dokter mengatakan saya mandul, saya sudah menopause, jadi secara kedokteran tidak bisa punya anak. Saya katakan, nggak masalah, ayo kita menikah. Dan kita menikah, kita bersepakat, karena kami punya visi, bersama dengan keluargaku, kami akan melayani Tuhan. Istri saya juga melayani Tuhan, bersama-sama kami melayani. Dan saya doa kepada Tuhan, saya serahkan segala kekhawatiran saya kepada Tuhan. Satu hal yang saudara jangan bawa sendiri, kekhawatiran. Kita mesti serahkan kepada Tuhan. Dan waktu saya merenungkan firman Tuhan, kembali lagi kepada firman, saya diingatkan kepada Galatia 3 ayat 13-14 yang berbunyi, Kristus Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Waktu saya membaca itu, saya ingat, oh Tuhan, saya katakan, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, berarti sampai kepada saya. Saya bukan orang Yahudi, tetapi berkat Abraham itu bisa sampai kepada saya. Janji keturunan itu bisa sampai kepada saya kalau saya percaya dan menanggalkan segala kekhawatiran saya, dan saya beriman kepada pekerjaan yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Dan saya memiliki pengertian iman pada saat itu. Yesus telah menjadi kutuk, supaya segala kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan itu diangkat dari keluarga saya. Saya mulai berdoa, saya tumpang tangan
kepada istri saya. Sebelum tidur saya tumpang tangan. Saya katakan kepada istri saya bahwa Tuhan sudah menanggung segala kutuk kita. Dan masalah kemandulan ini tentunya Tuhan bisa angkat. Saya tidak mengatakan kalau saudara belum punya anak berarti saudara terkutuk. Bukan. Tetapi pengertian saya bahwa ini adalah bagian kelemahan kita. Dan waktu saya berdoa, tidak sampai 2 bulan berikutnya. Ingat, istri saya maaf tidak pernah menstruasi. Jadi kami juga tidak tahu apakah positif atau tidak positif. Dan waktu itu kami ada pelayanan di Sumba. Hari kedua saya membawa test pack sebetulnya. Dan Tuhan ingatkan untuk bawa test pack. Di hari kedua di Sumba, saya minta istri saya test pack. Dia kaget, ngapain test pack di sini? Dan ketika dia mencoba test pack itu, ternyata dia positif. Kami harus menunggu 8 hari lagi sebelum kami kembali ke Jakarta, berjumpa dengan dokter, dan dokter mengatakan, "Selamat Bu, Ibu hamil." Kemudian dokter bertanya, "Bu, terakhir kali datang bulan kapan ya?" Dan istri saya bingung. Dan jawabannya adalah, "Nggak tahu Dok." Dokternya bingung lagi. "Loh, Ibu ini gimana sih perempuan kok tidak tahu kapan datang bulan?" "Ya Dok, karena saya tidak pernah dapat datang bulan lagi." "Loh, masa sih Bu?" "Iya." "Lah kok bisa hamil?" Saya bilang, "Nah Pak Dokter, inilah mujizat, inilah dari Tuhan," saya katakan. Dan anak pertama kami lahir dengan sehat, dengan normal. Dan kami bersyukur, nama anak pertama kami adalah Zoe. Zoe, God's life, yang artinya adalah hidupnya Allah sendiri. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menghembuskan nafas, memberikan kehidupan, dan itu adalah hidup Zoe. Ya, dan anak pertama kami adalah Zoe. Saya tidak memikirkan anak yang kedua, saya pikir ini satu aja sudah mujizat. Dan saya terus melayani Tuhan bersama dengan istri. Singkat cerita, istri saya hamil yang kedua kali. Kami tidak tahu kalau istri kami hamil. Dan seseorang yang mengatakan kepada istri saya, "Kayaknya kamu hamil." Kemudian istri saya tes pack, positif anak yang kedua. Anak yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, baru lahir 2 tahun yang lalu, tahun 2018. Nah, ini lebih heran lagi, karena Tuhan memberikan anak ini, saya mendapatkan mimpi, yaitu Mazmur 126. "Barang siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai." Joy, joy. Those who sow in tears will reap in joy. Joy, joy. Ada 4 kata joy di dalam Mazmur 126. Lalu 2 hari sesudahnya, istri saya tes pack, dia hamil anak yang ketiga. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, karena istri saya tidak mendapatkan haid atau datang bulan, kami nggak tahu. Dan ketika kami ke dokter untuk ketiga kalinya, untuk anak yang ketiga, dokter berkata, "Selamat Pak, anak Bapak cewek." Saya tanya, "Dok, kok sudah tahu Dok? Ini anak Bapak sudah 5 bulan kira-kira di perut istri Bapak." Dan ini bukankah suatu mujizat? Istri saya tetap beraktivitas, menggendong anak pertama yang sudah 7 tahun, 8 tahun, dan Tuhan menjaga semuanya. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Bapak, Ibu, Saudara, baca firman, telaah firman, dan bukan sebagai knowledge saja, tetapi menjadi satu bagian dalam kehidupan kita, bahwa kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita ditentukan bukan oleh apa kata dokter. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang, tetapi hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara sudah menangkap? Apakah saudara sudah mengerti apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada saudara? Sebagaimana Elia bersekutu dengan Tuhan dengan begitu dekat dan intim, sehingga Elia dapat mendengar suara Tuhan dan dia taat. Ada bagian ketaatan, ada bagian iman yang harus kita terima, dan kita harus jalankan itu. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulanmu hari ini, sakit penyakit, keuangan, bisnis yang turun, pertengkaran di tengah keluarga, berharaplah kepada Tuhan. Hiduplah sesuai dengan jalan-jalan Tuhan, dan Tuhan akan membukakan pintu mujizat, bukan untuk kebaikan saudara semata, tetapi supaya saudara menjadi saksi. Saudara bisa menceritakan bahwa Yesus hidup, Yesus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari tundukkan kepala, saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah mengorbankan dirimu, Engkau datang, Engkau disalibkan,
dan Engkau menanggung segala kutuk-kutuk kami. Kutuk dosa Engkau selesaikan, kutuk konsekuensi dosa, sakit penyakit, duka cita, segala nestapa yang ada, Tuhan juga tanggung di atas kayu salib. Bahkan kesepian, loneliness, ditinggalkan oleh kawan-kawan, dikhianati oleh kawan-kawan, Engkau juga mengalaminya ya Tuhan. Tetapi Engkau menang, Engkau bangkit dan Engkau hidup. Saat ini Tuhan, aku berdoa buat saudara-saudaraku yang mungkin mengalami kesepian karena pandemi, mengalami sakit penyakit, atau mengalami pergumulan keuangan, pergumulan hubungan dengan suami atau istri, dengan anak-anak mereka, dengan orang tua mereka. Aku berdoa kiranya Engkau berbicara kepada mereka pada hari ini, supaya mereka benar-benar memiliki rasa haus dan lapar akan firman-Mu. Mereka akan belajar firman-Mu, mereka akan menangkap kebenaran firman-Mu, dan mereka akan menghidupi firman-Mu. Dan biarlah apa yang sudah disampaikan, bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan kehidupan kami yang dahulu, dan Engkau berikan kehidupan yang baru, itu menjadi nyata buat kami semua. Yang sakit Engkau sembuhkan, karena firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa, yang lemah dikuatkan, yang kesepian biarlah mereka juga mengalami kasih Tuhan, supaya mereka terbuka mata rohani mereka, bahwa Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan hari ini. Aku memberkati setiap pemirsa, dan biarlah Engkau yang menyertai mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan sudah menerima berkat dari Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Percaya Kau Tuhan sanggup, ku percaya Kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya penuh. Percaya Kau Tuhan sanggup, ku percaya Kau Tuhan